Inilah suara Salewangan Ilmu Maros sedang menyiarkan informasi Pilkada 2020. Narimo ko anda naro, ang kalinga madeceng saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak karibatumay. Berita pertama. Saudara, pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 yang dihelat pada 9 Desember 2020 di 270 kabupaten atau kota. Meski tengah dalam kondisi pandemi COVID-19, penyelenggara pemilu berharap masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS dengan menerapkan protokol kesehatan. Sederet aturan khusus telah dibuat untuk kelangsungan pilkada. Hal ini bertujuan agar proses pilkada 2020 di masa pandemi COVID-19 tetap berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu telah bersepakat membuat aturan baru untuk mengantisipasi klaster baru pada pagelaran Pilkada 2020 ini. Aturan itu tertuang dalam perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota serentak. Kehadiran aturan ini dimaksudkan mengatur hal-hal yang harus dipatuhi pemilih dan petugas penyelenggara pemungutan suara. Berikut sejumlah aturan yang diterapkan saat warga mencoblos di TPS pada Pilkada 2020 sebagaimana dilansir situs resmi pemerintah Indonesia. Pertama, jumlah pemilih per TPS dikurangi dari maksimal 800 orang menjadi maksimal 500 orang. 2. Kehadiran pemilih ke TPS diatur jamnya. Setiap jam untuk sekian pemilih, jadi kehadiran pemilih diatur rata per jam, sehingga tidak menumpuk di pagi hari seperti sebelumnya. 3. Ketika pemilih antri di luar maupun saat duduk di dalam TPS, diatur jaraknya minimal 1 meter sehingga tidak terjadi kerumunan. 4. Dilarang bersalaman, terutama antar petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dengan pemilih, termasuk sesama pemilih. 5. Disediakan perlengkapan cuci tangan portabel atau wastafel dengan air mengalir dan sabun di TPS bagi pemilih sebelum dan sesudah mencoblos. 6. Petugas KPPS mengenakan masker selama bertugas. Disiapkan masker pengganti sebanyak 3 buah selama bertugas. Pemilih diharapkan membawa masker sendiri dari rumah. Di area TPS hanya disediakan cadangan dalam jumlah terbatas. 7. Petugas KPPS mengenakan sarung tangan selama bertugas. Setiap pemilih disediakan sarung tangan plastik sekali pakai di TPS. 8. Petugas KPPS mengenakan pelindung wajah face shield selama bertugas. 9. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan sekali pakai. 10. Setiap pemilih diharap membawa alat tulis sendiri dari rumah untuk menuliskan dan memberikan tanda tangan dalam daftar hadir. Dengan cara ini, satu alat tulis tidak dipakai bergantian oleh ratusan orang. 11. Di setiap TPS disediakan tisu kering untuk pemilih yang selesai mencuci tangan sebelum maupun sesudah mencoblos di TPS. 12. Petugas KPPS yang bertugas di TPS harus menjalani rapid test sebelum bertugas, sehingga diyakini sehat atau tidak membahayakan pemilih selama bertugas. 13. Setiap pemilih yang akan masuk ke TPS dicek suhu tubuhnya. Jika suhunya di bawah standar, dibolehkan untuk mencoblos di dalam TPS. 14. Lingkungan TPS yang didesinfeksi sebelum maupun sesudah proses pemungutan dan penghitungan suara. Desinfeksi akan dilakukan secara berkala setiap pergantian mekanisme pemilih yang datang. 15. Setiap pemilih yang selesai mencoblos tidak lagi mencelupkan jari ke dalam botol tinta, tetapi tintanya akan diteteskan oleh petugas. 16.
Jika ada pemilih bersuhu tubuh di atas standar, misalnya suhu 37,3 derajat Celcius, maka dipersilakan untuk mencoblos di bilik suara khusus yang berbeda dengan bilik suara di dalam TPS, namun masih di lingkungan TPS tersebut. Dari Paladan Siar Suara Salewangan Ilmu Maros, Syamsir Najamuddin mengabarkan.